welcome di channel Teguh. Kali ini kita akan unboxing Dual Enduro Rechargeable GoPro. Nah, jadi part ini adalah termasuk bagian dari aksesoris ya, atau part tambahan yang dijual terpisah daripada unit. Jadi kalau teman-teman beli unit GoPro, ada paket lengkap itu yang dapat 2 baterai, tapi mulai dari 9, 10 bahkan yang 11 pun itu masih ngecasnya masih connect ke badan kamera atau ke unit, jadi belum punya docknya. Aksesoris ini merupakan terbitan resmi dari GoPro-nya. Ini sudah ada 2 slot untuk rechargeable baterainya, dapat docknya, dan ini yang memang sangat membantu ya, karena mulai dari GoPro Hero 9, 10, 11 itu sudah generasi terbaru, yang 11 pun yang generasi terbaru, tapi ngecas masih belum dapat dock. Aksesoris ini ada 2 baterai. Di sini sih judulnya Enduro, artinya itu lebih ada power ekstra atau long lasting untuk dipakai rekam dan foto. Dan ketika datang paket ini, baterainya ini sudah ada isinya, tapi isinya cuma 16%. Dua-duanya sama, udah gue cek isinya 16% semua. Nah, untuk isi daya, untuk cas pertama kali itu nggak ada instruksi ya, nggak ada instruksi untuk cas minimal sampai 8 jam, 9 jam, 10 jam, atau 12 jam, atau seharian penuh gitu kayak zaman dulu. Beli elektronik yang ada baterai rechargeable-nya itu, gue inget banget pasti disarankan untuk dicas semalaman katanya gitu ya. Tapi kalau yang ini udah nggak ada instruksi seperti itu, dan jadi nggak gue jalankan sampai berjam-jam seperti itu. Jadi sesuai sampai lampu indikatornya udah hijau, itu gue cabut. Nah, hijau sampai hijaunya itu penuhnya itu sampai berapa lama? Itu 2 jam. 2 jam dia sudah hijau, sudah penuh. Nah, itu langsung gue stop aja. Di paket pembelian di sini di dalamnya sih gue cari-cari nggak ada ya kartu garansinya, dan gue tanya ke penjualnya, ada garansi dari distributornya atau dari tokonya itu 3 hari. Itu pun garansi produk cacat atau gagal produksi ya, gagal produksi dari bentuk fisik. Jadi bentuk fisiknya ada gores atau bocel atau seperti apa, yang jelas itu cacat fisik, itu dikembalikan ke distributor, diganti unit baru. Garansinya 3 hari. Dari garansi error atau kualitas itu nggak ada. Nah, itu kalau yang dari tempat gue beli. Mungkin teman-teman nanti ke toko yang lain, garansinya ada yang bisa jamin sampai setahun gitu, bisa komen di bawah juga ya. Nah, jadi di belakang dock ini untuk koneknya itu juga kabelnya sudah yang Type C. Nah, ini kabel ini nggak gue pakai ya, jadi karena waktu beli unit GoPro Hero 9 itu dapat kabelnya sama persis, panjangnya sama, terus logo GoPro-nya juga sama, semuanya sama. Di kepalaan ini ada tulisan GoPro. Nah, itu sama persis, jadi gue pikir pakainya satu-satu lah. Yang jadi kalau misalkan rusak ya nggak rusak dua-duanya gitu. Kalau yang rusak satu masih ada backup dari yang bawaan 2 baterai Enduro ini gitu. Jadi nggak rusak bareng, rusaknya satu-satu. Karena kabel pasti rusak, karena seratnya tuh di dalam sih kayaknya pasti ada yang putus ya. Secara kabel kalau gue jalan-jalan tuh, kalau gue travel pasti
kabelnya itu pasti diringkesin gitu kan. Kalau panjang gini pasti untuk dibawa dimasukin ke pouch atau ke tas itu pasti diringkesin ya dengan cara ditekuk-tekuk begini. Nah, sering ditekuk nih, gue sanksi dalamnya pasti lama-kelamaan ada yang namanya keletihan bahan ya, atau keletihan material, itu pasti ada serat yang putus, nah itu pasti sih rusak. Nah, bahannya aja yang ini, yang bawaan GoPro yang unit, yang dulu, itu gue pegang nih rasanya udah lain, udah agak getas, beda sama yang baru datang ini yang bawaan unit dari dual battery enduro GoPro ya. Ini masih enak dilihatnya. Yang ini udah agak getas karet lapisan terluarnya. Nah, untuk build material, nah ini yang nggak kalah penting daripada kualitas ya. Untuk baterai sih sama persis materialnya, kalau dipegang, ditekan gitu ya. Ini sama kayak rasanya megang baterai yang bawaan, sama. Kokoh, plastiknya tebel. Nah ini kokoh juga, ini juga sama kokoh. Ini juga sama, tebel, kokoh. Bahkan yang enduro ini dipegang terasa lebih berat, tapi ukuran sama persis, besarnya sama, tebelnya sama, ya udah pasti tentu ya. Kalau lebih tebel sedikit aja itu bisa nggak muat di body ketika dipasang gitu. Nah, cuma untuk build material docknya atau build material chargernya, kalau dilihat dari sekilas di gambar atau di video atau di foto ya, ini kayaknya kokoh gitu kan ya, dan berat gitu. Tapi faktanya ini enteng banget, enteng, dan kalau dipegang, kalau diketok pakai kuku gitu, keras, kayaknya keras gitu ya. Tapi kalau ketika kita letak gitu ya, misalkan ini meja kita letak gitu, kita mau pasang baterainya, dipasang itu bayangan gua itu bakalan ngeplak bunyi tek gitu. Jadi ada kayak stopper atau sesuatu yang akan memberhentikan si baterai enak gitu, stopnya enak. Nah, kalau ini enggak. Jadi kira-kira aja tuh nggak ada stopper apa-apa atau batas apa-apapun gitu. Nggak ada. Jadi cuma sampai lampu nyala aja, dan itu pun kayaknya kalau ditekan lagi masih bisa dan dia ikut mendelep gitu. Jadi kita masukin baterainya, dia tuh ikut mendem gitu, bawahnya sini nih kayaknya nih, masalah ada di sini nih, kayaknya dia empuk banget gitu, jadi ditekan ikut turun, nggak yang kokoh-kokoh banget gitu. Harapan gue sih misalkan kayak ini dimasukin gitu, kayak misal ini dimasukin, harapan gue tuh ada stoppernya gitu. Nah ini nggak ada, ini sampai mentok aja nggak ada rasa truk gitu, tanda kalau udah mentok atau gimana, jadi nyelep aja gitu, sampai kita rasain aja kalau udah mentok ya udah gitu. Dan kalau ditekan lagi ini ada mendelepnya beberapa mili gitu. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya, tapi di tangan itu keberasa beberapa mili sih, mungkin setengah mili atau bahkan 1 mili tuh masih bisa ditekan lagi. Kayaknya material di dasar sini nih lunak gitu. Itu aja sih. Dan di belakang sini ada tulisannya kayak model grafir, bahannya ini karet, jadi udah cukup bagus kalau diletak gitu, nggak lari-lari. Dan ada di grafir tulisannya apa ya, model, dan tentu ini made in China ya. Made in China bukan berarti semua tiruan ya, karena misal produk ini Finlandia atau produk Amerika atau produk Jerman, untuk distribusi yang dekat bisnis ke Asia dan ke Indonesia khususnya, itu pasti dicari yang mitra terdekat. Jadi lokasi Cina itu paling strategis, makanya dibikinlah pabrik paling banyak di sana, karena memang pabrik perakitannya ada di sana. Dan setelah GoPro Hero 8 itu mulai dari 9 sampai 11
itu masih bisa pakai baterai yang sama ya, artinya masih bisa subsidi silang gitu. Atau kalau teman-teman punyanya Hero 10 atau Hero 11, nah terus ada teman yang punya GoPro Hero 9 baterainya mau dijual, itu bisa dibeli, bisa dipasang gitu, cari baterai second. Tapi kalau menurut gua sih untuk baterai GoPro Hero ini rada sanksi kalau beli second sih ya. Karena sekalian gue kasih tahu juga alasannya kenapa beli baterai ini Enduro. Nah, jadi baterai bawaan waktu beli paketnya itu, waktu beli paket GoPro yang gue punya ini GoPro Hero 9 ya. Gue beli yang paket dapat baterai dan dapat SD card. Itu dapat baterai 2 dan yang dapat SD card, dan baterai 2 ini yang baterai pertama itu kembung. Nah, terus kembungnya itu gue suntik. Nah, ini ada bekas kembungannya di sini nih. Ini udah di seal ya, udah dikasih selotip atau dikasih seal. Nggak tahu itu ngaruh atau enggak, karena ketika gue tusuk itu keluar gas dan ada cairan. Pertama keluar gas dulu dan berbau. Bau khasnya cairan baterai ya. Kedua keluar cairan. Yang pertama itu setelah kembung disuntik sampai sekarang masih bisa dipakai dan kinerja nggak turun. Kinerjanya itu apa? Jadi ketahanannya. Dan itu sampai sekarang masih bisa dipakai. Dan baterai kedua, ini masih bicara yang baterai bawaan unit ya, yang GoPro Hero 9. Dan baterai keduanya, dia ikutan kembung juga. Karena di baterai pertama itu kembung, gua lakukan treatment, disuntik itu aman dan nggak ada masalah, bisa di-charge, bisa dipakai. Gua suntik juga gitu. Nah, ini baterainya nih, ini rusak, nggak ketolong. Habis disuntik sama keluar gas, baunya juga khas cairan baterai ya. Terus keluar cairan juga, sama persis treatmentnya kayak baterai pertama. Nah, tapi kalau yang ini nggak selamat gitu. Nah, ini setelah beli Enduro ini setelah baru beli ini, gue coba di sini juga. Nah, itu dia udah nggak nyala gitu, udah nggak nyala. Dan gue coba yang kedua, gue pasang lagi terus gue charge. Nah, itu nyala kuning, tapi ketika penuh dia bukan nyala jadi hijau tapi mati, lampu kuningnya mati di dock ini, di dock bawaan yang paket Enduro ini gitu. Dan ini udah nggak kepake. Kapasitas baterai ini tertulis 1720 mAh atau 1720 mAh, 38% lebih untuk kinerja GoPro Hero 9, dan dia bisa maksimal performance untuk Hero 11, Hero 10, dan Hero 9. Nah, untuk waktu recording itu bisa nambah 38% untuk Hero 11 ya. Nah, untuk Hero 10 dan Hero 9 itu bisa nambah sampai 40%. Mungkin GoPro Hero 11 ini yang udah lebih tinggi butuh power. Mungkin sensor atau mungkin sensornya itu yang udah lebih canggih dari 10 dan dari 9 gitu. Jadi hanya 38% lebih baik dari baterai bawaan yang warna biru, itu baterai bawaannya. Nah, kalau yang ini baterai Enduro ini warnanya abu-abu atau putih ya. Dia bisa nambahin 40% kinerja gitu. Maksudnya mungkin durasi recordingnya. Untuk suhu, nah memang ini Hero 9 ya, karena gue punyanya Hero 9, jadi yang gue rasain memang betul pakai baterai bawaannya itu panas. Memang dia panas ya. Dan bisa nurunin suhu untuk Hero 10 dan 9 ya, itu bisa nurunin suhu sampai 10 derajat Celcius atau 14 derajat Fahrenheit. Nah, untuk di charge-nya ini bisa lebih cepat 38% untuk semua GoPro yang layar depan 9 sampai 11. Hero 9, 10, 11 ini di charge-nya dengan baterai Enduro ini lebih cepat 38%. Seperti itu. Kalau untuk kecepatan charge kan ini di luar dari konsumsi daya si unit ya, karena dia kan ngecas untuk ngisi aja, jadi dia udah nggak dibeda-bedain tuh mana untuk Hero 11, 10, 9, tapi dipukul rata 3 ini sama, bisa nambah lebih cepat
38%. Dan docknya ini atau chargernya ini diklaim bisa bekerja pada baterai yang non enduro atau baterai yang warna biru yang kayak gini. Ini yang bawaan unit. Ini juga bisa bekerja dan memang udah gua tes ya. Nah, sebelum closing di unboxing produk ini, ada satu fakta yang rada bikin gue bingung ya. Mungkin teman-teman juga bisa bantu kasih penjelasan komen di bawah. Ini kan tulisannya baterai dual battery enduro GoPro gitu ya. Nah, namanya enduro itu kan artinya ada tambahan kapasitas atau tambahan kinerja. Terbukti tadi juga tertulis bahwa kinerja naik sampai 40% untuk durasi recordingnya untuk Hero 10 dan Hero 9. Artinya dengan bisa nambah durasi, dia tuh nambah kapasitas. Nah, kapasitas di baterai yang enduro ini adalah 1720 mAh atau 1720 mAh. Nah, tapi faktanya 1720 mAh itu ini juga yang bawaan unit ketika gue beli, udah gue cari-cari, ini juga sama kapasitasnya 1720. Nah, itu yang rada bingung juga nih bagaimana gitu, karena ketika unit ini datang dan udah gua unboxing pun gua belum ada jadwal travel lagi, jadi belum gua coba untuk recording yang benar-benar sehari penuh gitu ya. Jadi belum tahu apakah benar-benar se-enduro itu gitu sampai 40% nambah lebih jauh recordingnya, karena kapasitasnya sama gitu. Yang biru ini juga 1720. Dari kamera kelihatan nggak ya? Bisa gue tunjukin sih. 120 mAh. Iya nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Bisa gue zoom sih ya. Oke. Nah, untuk harga lebih jelasnya, linknya udah dicantumkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik linknya di sana. Itu yang pilihan sudah link yang termurah gitu. Oke, sekian. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Thanks for watching.